Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tak bosan-bosan lisan kita ini panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat hidayah dan inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat mahal yang tidak bisa digantikan ya dengan kenikmatan manapun, dalam artian kita tidak bisa membeli kenikmatan tersebut sebesar apapun, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, yaitu nikmat tambahan umur dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kita umur hingga masih berada di dalam bulan Al-Muharram yang Nabi SAW sebutkan bahwa ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu amalan yang kita sama-sama berharap dan berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita taufik sama-sama ya untuk melaksanakan amalan tersebut, yang mana Nabi SAW sabdakan ya, afdhalus shiyam ba'da Ramadan, sebaik-baiknya puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ya, puasa di bulan Haram. Barakallahu. Yang lebih rinci lagi yaitu puasa di bulan di tanggal berapa? 10 Muharram. Nah, 10 Muharram. Insyaallah sudah ditetapkan sama pemerintah ya tanggal 1 Muharram ya. Kemarin hari apa? Lupa ya. 1 Muharram hari Rabu. Jadi nanti insyaallah tanggal 10 jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat, dan disunahkan sebagaimana sabda Nabi SAW ketika melaksanakan puasa tanggal 10 atau puasa Asyura, puasa apa? Asyura, yang kemudian ya nama Asyura ini dijadikan nama bulan Muharram, namanya bulan Syuro. Nah, itu dari kata Asyura. Nah, ya Nabi SAW dikabarkan bahwa itu adalah puasa atau hari yang juga orang Yahudi ikut puasa, begitu ya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan ya insyaallah di tahun depan kita puasa tanggal 9-nya juga yang disebut dengan hari Tasu'a. Ya, insyaallah tahun ini jatuh pada hari Kamis ya. Ya. Jadi insyaallah kita puasa 2 hari, Kamis dan Jumat. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menebarkan dan juga menjalankan agama dan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimanikum wa rahimani wa rahimakumullah. Nah, alhamdulillah pembahasan kita masih dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'i Al-Musallin. Nah, penjelasan gamblang tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat, dan kita masuk ke kesalahan ke-7 ya, kemarin masuk ke kesalahan, masih dalam kesalahan pakaian bab pertama, yaitu sholat dengan keadaan pundak terbuka. Sholat dalam keadaan pundak terbuka, dan ini termasuk ya hal yang dilarang dalam sholat.
sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, jangan sampai salah seorang di antara kalian, ya, salat dengan satu kain, ya, dengan satu potong baju, ya, kemudian tidak ada satu apapun di atas, ya, pundaknya. Di riwayat Bukhari hanya disebutkan satu pundak, sedangkan di riwayat Muslim dijelaskan dua pundak, dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan dua lafaz tersebut. Nah, kemarin kita jelaskan beberapa perselisihan ulama, ya, perselisihan ulama yang kesimpulannya bahwa, ya, kesimpulan pertama adalah para ulama sepakat akan larangan hal tersebut. Kesimpulan yang pertama adalah para ulama sepakat bahwa hal ini terlarang. Hanya saja sejauh mana larangan itu, karena larangan ada dua macam, ya, larangan itu ada dua macam. Ada larangan yang sampai tahrim, ada yang sampai haram, ada larangan yang makruh. Namun, ya, jangan tergiur juga dengan hal-hal yang makruh. Ingat, makruh itu juga terlarang, ya. Sebagian kaum muslimin, nggak apa-apa, itu kan makruh, jadi nggak apa-apa dilakukan. Subhanallah, ya, harusnya kita bersemangat, ya, untuk meninggalkan yang makruh sebagaimana kita semangat melaksanakan yang sunnah. Bahkan lebih mudah, ya, karena bab meninggalkan itu lebih enteng daripada bab mengerjakan, ya kan? Ya, salat tarawih sunnah, itu kan harus capek dulu gitu kan. Tapi meninggalkan larangan yang makruh itu tinggal gak usah melakukan, kan begitu ya, tinggal tidak usah melakukan. Nah, ini kesimpulannya bahwa ulama sepakat ini terlarang. Yang menjadi perselisihan di antara ulama adalah apakah larangan ini sampai haram atau hanya sekedar makruh. Nah, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama bersepakat bahwa atau menyatakan bahwa ini dilarang. Walakinnahum qalu, akan tetapi para ulama mayoritasnya menyatakan hadzan nahyu litanzih, ya, ini larangan ini hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Falau shalla fi thawbin wahid satir li'auratihi, kalau seandainya dia pakai satu potong baju yang penting menutup aurat, artinya dari pusar sampai lutut, ya, sampai lutut ini bukan cuman ketika berdiri, jamaah, ya, kadang, ya, pakai celana basket itu kan, atau celana yang agak tinggi gitu, ya, ya, dikendorin dikit, yang penting lututnya ketutup, pas duduk kesingkap pula lututnya, ya, ini enggak menutup aurat, ya. Nah, maksudnya menutup aurat dalam keadaan apapun tadi, ya, berdiri, ruku, ataupun duduk. Nah, selama itu tertutup, ya, laisa ala atiqi minhu syai', meskipun tidak menutup, tidak tertutup, tidak ada sesuatu apapun di atas pundaknya atau bahunya, ya, shahat sholatuhu, sah salatnya, tapi ma'al karoha, tapi perbuatan ini makruh, ya, baik itu dia mampu untuk menutupi atau tidak mampu untuk menutupi. Nah, adapun anggapan bahwa ada ijma bahwa ini boleh, ya, boleh tidak menutupi sama sekali dan gak makruh, ya, ini keliru. Karena apa? Ya, karena sebagian ulama justru ada yang sampai mewajibkan, mengharamkan membuka pundak, ya, ketika sholat, kecuali untuk orang yang betul-betul tidak mampu, ya, itu beda lagi. Itu masuknya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah Allah semaksimal yang kalian mampu. Nah, kemudian, ya, kemarin juga kita mengutip perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani, ya,
Kada qala wa ghafila amma dzakarahu ba'da qalilin 'anil Nawawi. Ya, ini pendapat Al-Imam An-Nawawi, ya, imam besar di mazhab Syafi'i, yang beliau pendapatnya menjadi rujukan oleh mazhab Syafi'i, ya. Min hikayati ma naqalnahu an Ahmad wa qad naqala Ibnu al-Munzir an Muhammad bin Ali adam al-jawaz. Imam Nawawi dan juga pendapat dari Imam Ahmad dan juga Ibnu al-Munzir, Muhammad bin Ali, itu bahwa pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama besar tadi justru adalah tidak boleh sama sekali. Ya. Nah, ini kemarin kita bahas beberapa pendapat ini, kemudian Syekh masyhur rahimahullahu taala, ya, naam, kita lanjutkan di kutipan beliau, ya, qala al-qadhi, ya, berkata al-qadhi. Al-qadhi itu istilah untuk hakim, ya, dalam Islam disebut dengan qadhi. Adapun hakim itu pemerintah yang punya hukum, ya, yang memegang hukum, itu pemerintah. Kalau hakim di pengadilan diistilahkan dengan qadhi. Qadhi yang dimaksud adalah al-qadhi Abu Ya'la. Al-qadhi Abu Ya'la rahimahullahu taala. Na'am, wa qad nuqila an Ahmad ma yadullu ala annahu laysa bi syartin wa akhdhuhu min riwayati Muthanna an Ahmad fi man shalla wa alaihi sarawil wa thawbuhu ala ahadi atiqaihi wal aqr makshuf yukrah. Qila lahu yu'maru an yu'id falam yara alaihi i'adah. Adapun pendapat Imam Ahmad, ya, bahwasanya, ya, beliau ditanya tentang orang yang sholat pakai celana saja, artinya tentu celana dalam keadaan ditinggikan, ya, enggak celana yang kita yang di pinggang itu, ya, menutup auratnya sampai pusar. Nah, kemudian, ya, kainnya dia tuh taruh untuk menutup salah satu bahunya, ya, menutup salah satu bahu. Jadi tadi yang sudah kita bahas adalah kalau seandainya dua-duanya terbuka. Gimana kalau misalnya, kan hadisnya dua lafaz, ya, hadisnya dua lafaz. Ada yang menyebutkan tidak ada di atas bahunya, berarti atas satu bahu. Kalau menurut lafaz ini berarti cukup menutup satu bahu saja, satunya terbuka nggak masalah, ya. Hadis yang kedua enggak, harus ditutup dua-duanya. Ya, tadi yang terbuka dua-duanya itu ulama sepakat ada larangan. Dan Imam Ahmad di sini mengatakan kalau terbuka satunya masih tertutup, ini makruh. Ini makruh. Ya. Namun tidak harus mengulangi sholat. Tidak harus mengulangi sholat. Artinya sholatnya sah tidak? Sah, ya, tapi dia melanggar larangan. Nah, dan kata Syekh di sini, wa hadza yuhtamal annahu lam yara alaihi al-i'ada li satrihi ba'd al-mankibain, ya, fajtuzi'a bi sitri ahadil atiqaini min sitril akhar limtithali dhafi al-khabar. Nah, jadi pendapat beliau mengatakan sholatnya sah, tapi ada larangan, ya, itu mungkin karena beliau berpendapat karena ada lafaz hadis tadi yang mengatakan cukup satu bahu saja yang tertutup, salah satu saja, gak harus dua-duanya. Nah, wajhu ishtirat dzalik annahu manhiyun 'anil salati ma'a kashfil mankibaini wan nahyu yaqtadi fasadil manhi anhu wa li'annaha sitratun wajibatun fis shalah wal ikhlalu biha yufsiduha ka sitral awrah. Nah, dan kalau misalnya seandainya dua-duanya terbuka, kan tadi, ya, kalau satu makruh. Tapi kalau dua-duanya menurut pendapat Imam Ahmad bisa disimpulkan dari pendapat yang sebelumnya bahwa itu bisa masuk haram karena ada larangan.
Dan ini ada larangan secara langsung sholat dalam keadaan pundak terbuka. Ya, para ulama membahas tentang kalau misalnya ada orang melakukan ibadah, ketika melakukan ibadah tersebut dia bersamaan atau dibarengi sekaligus dengan cara melanggar larangan. Jadi lagi ibadah tapi sekaligus melanggar larangan. Contohnya tadi ada larangan membuka pundak ketika sholat. Kemudian larangan sholat dengan keadaan pundak terbuka, tapi dia memaksakan diri untuk melakukan sholat dalam keadaan tersebut. Berarti dia melanggar larangan kan? Apakah kalau dia memaksakan untuk beribadah dengan melanggar larangan tersebut, ibadahnya sah atau tidak? Ini pembahasan yang mendalam yang dibahas oleh para ulama. Ya. Halin nahyu yaqtadil fasad, itu istilah ulamanya. Apakah larangan dalam suatu hal menunjukkan bahwa hal tersebut itu tidak sah atau ya tetap sah, tapi pakai dosa tetap, atau dosa iya dan juga enggak sah? Itu pertanyaannya. Nah, dalam hal ini Syekh memperjelas bahwasannya ya, karena yang dilarang adalah perbuatan yang sangat jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW, sholat dilarang buka pundak. Satu paket, sholat yang dilarang adalah sholat dengan buka pundak. Maka digunakan tadi kaidah an-nahyu yaqtadil fasad, bahwa larangan itu menunjukkan bahwa yang dilarang itu rusak atau tidak sah. Contohnya, kalau kita baca surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau dengar azan Jumat, maksudnya azan yang terakhir, yang sebelum khatib naik ke mimbar, ya, apa kata Allah? Ya, fas'au ila dzikrillah, ayo bersegera ke zikir kepada Allah. Artinya apa? Salat, datang ke masjid, dengerin khutbah. Wa dzarul bai', ada perintah untuk meninggalkan jual beli. Artinya ada larangan untuk jual beli. Kata ulama, karena ada larangan secara langsung jual beli setelah azan Jumat, maka semua transaksi yang dilakukan setelah azan Jumat yang terakhir ya, karena ada azan Jumat bisa satu bisa dua, ya, mungkin bukan sekarang pembahasannya, barangkali nanti kita bisa bahas azan yang terakhir, ya, karena sebagian ada yang menyebutkan 3 azan, maksudnya azan yang ketiga adalah iqamah. Nah, azan yang kedua atau azan yang sebelum khutbah datang, karena memang ada larangan jelas perbuatan tersebut satu paket, larangan transaksi jual beli setelah azan Jumat. Maka ya, ini kan nahyi ya, larangan menunjukkan bahwa transaksi tersebut fasad, rusak, batal, tidak sah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau ada misalnya azan Jumat masih ke Indomaret beli minumlah, beli apa segala macam, maka pada hakikatnya itu duit belum berpindah tangan, belum berpindah kepemilikan kepada si penjual. Duit kan milik pembeli nih, transaksi habis sholat Jumat, itu duit belum berpindah kepemilikan. Barang juga masih milik penjual, belum jadi milik pembeli. Kenapa? Karena transaksinya tidak sah. Nah, ini yang dimaksud. Ya, ada larangan sholat dengan keadaan 2 bahu terbuka. Ini dilarang. Ya, keadaan seperti ini dilarang. Ya, jadi larangannya satu paket, bukan terpisah. Bukan, oh nggak boleh membuka bahu, bukan. Tapi nggak boleh membuka bahu ketika sholat. Kata ulama, ini an-nahyu yaqtadil fasad.
larangan ini menunjukkan kerusakan atau ketidaksahan hal tersebut. Meskipun dia nutup aurat. Ya, jadi sholatnya tidak sah bukan dari jalur buka aurat, tapi dari jalur apa? Dari jalur dia melanggar larangan yang merusak keabsahan suatu ibadah. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Nah, maka fal ikhlalu biha yufsiduha. Ya, maka kalau tidak dipenuhi syarat ini, menutupinya, ya akan merusak sholat layaknya orang yang nggak menutup aurat. Namun ya wala yajibu sitral mankibaini jami'ihima bal yujzi'u sitra ba'dihima. Ya enggak, namun ya kalau kebuka semuanya ya jangan, karena ini larangannya ya jelas tidak boleh dua-duanya. Adapun kalau satu, ada riwayat yang mengatakan ya yang penting tertutup satu. Ya, nggak harus dua-duanya, nggak wajib. Paling tidak satu. Jadi kalau habis sholat, habis tawaf, ya, tiba namanya sih, ya tiba dibuka di bagian sebelah kanan dan ditutup sebelah kiri yang menghadap Ka'bah, kan tawaf gitu ya. Nah ini sholat seperti ini nggak apa-apa, satu tertutup. Ya, itu pun hanya untuk tawaf pertama kali. Ketika tawaf qudum, ya tawaf satu kali saja ketika haji, ya ataupun ketika umroh. Adapun kalau mau tawaf sunnah, tawaf sunnah tetap harus tertutup duanya, atau sebaiknya tertutup duanya. Wa yujzi'u sitrahuma bi thawbin khafif. Yasiffu lawnal basharah li'anna wujub sitrahuma bil hadith wa huwa yaqa'u fi hadhihi al halah wal halatu allati qablaha a'ni sawa'un 'amma al mankibain am la. Ya, hanya saja ya perintah untuk menutupnya tidak harus benar-benar tidak terlihat seperti aurat yang tidak boleh terlihat. Cukup ada kain, meskipun kain yang tipis. Yang penting ada sesuatu yang ada di pundak kita. Waqad dzakarna nasal Imam Ahmad fi man shalla wa ahadul mankibain makshuf falam yujib i'adata alaihi al-i'adah. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa Imam Ahmad untuk yang satu saja yang terbuka, tidak dua-duanya, maka tidak wajib mengulang sholat. Yang menjadi masalah adalah kalau terbuka dua-duanya. Nah, permasalahan ya, qala al-fuqaha in taraha ala katifihi hablan aw nahwihi fa hal yujzi'uh. Kalau seandainya ya yang dipakai kan di pundaknya itu tali, ya, atau kabel misalnya, ya, atau sesuatu yang lain, apakah itu cukup mewakili kain tadi untuk menutup bahu? Karena dalilnya kan laisa atiqihi minhu syai', ya, tidak ada sesuatu apapun di atas pundaknya, ya. Namun ada kata minhu, dari bajunya, berarti apa? Wa dhahirul kalam al-Kharaqi idza kana ala atiqihi syai'un minal libas. Ya, penjelasan tentang hadis tadi, namun kalau seandainya di atas pundaknya itu ada sesuatu dari baju, ya, berarti harus apa, baju, harus pakaian. Tali pakaian bukan, Mbak? Bukan. Cuma subhanallah ya, sekarang pakaian tuh di model yang ada di pundak itu segede tali, ya, segede tali. Allah musta'an, ya. Jadi la yujzi'uhu, ya, liqaulihi syai'un minal libas, ya, karena ada kalimat sesuatu berupa pakaian. Wa hadza la yusamma libasan, sedangkan tali tadi tidak dianggap pakaian. Wa huwa qaulul qadhi, dan ini juga
pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la dan juga dibenarkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Nah, was-sahih annahu la yujzi'uh, yang benar, pendapat yang benar bahwa seutas tali di atas bahu itu tidak cukup. Atau misalnya kan mungkin lagi kuli gitu ya, pakai anduk itu ya. Ya. Kalau misalnya digulung-gulung atau ditaruh di atas kayak seperti ini saja sudah cukup? Tidak cukup karena itu bukan pakaian. Nah, wasahih annahu la yujzi'uhu li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shalla ahadukum fi thawbin wahid falyukhalif baina tarafaihi ala atiqai. Kalau seandainya kalian ada yang sholatnya cuman pakai satu potong baju, satu kain, ya maka harus ada disisakan untuk menutup bagian pundaknya. Satu aja nggak apa-apa. Ya, ala atiqaihi, atau kalau bisa dua-duanya. Nah, ya. Jadi disisakan kainnya, jangan di bawah semua. Taib. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa li'anna al-amra bi wad'ihi 'ala al-'atiqaini lis-satri. Maksud untuk menaruh sesuatu pakaian di atas pundak itu untuk menutupinya. Sedangkan kalau seutas tali cukup bisa nutup? Nggak bisa. Ya. Maka itu tidak bisa. Nah, nanti ada satu kesimpulannya, wala yahsulu dzalika biwad'i khaitin, itu enggak cukup dengan meletakkan satu tali atau benang, wala yusamma sitratan, dan tidak dinamakan menutupi. Wa min hadza, oleh karena itu ya kesimpulannya adalah apa? Ta'lam khata'a ba'dal musallin, ya kita tahu ya kesalahan sebagian orang yang sholat indama yusalluna khususan, yang mereka sholat terkhusus ketika fi fasli shaif, musim panas. Mungkin di Indonesia nggak ada musim panas ya. Bi al-fannilah ya. Fannilah itu kaos zat habl yasirah, yang ada tali kecilnya ya. Al-yasir alladhi yakunu 'ala al-katif, yang ada di pundak. Apa namanya? Singlet. Ya, berarti kalau singlet cukup tidak cukup. Karena apa? Tidak menutupi bahu. Fa salatuhum ala hadhihi al-halah batilah. Maka cara salat dengan keadaan seperti ini ya bisa menyebabkan batalnya salat. Ya, enggak cukup pakai singlet. Ya. Maka kalau misalnya kita baru ngajarin anak-anak untuk sholat pulang sekolah, misalnya jam 1 siang misalnya, belum sholat zuhur, dek kamu belum sholat dek, belum sholat, panas bi, dilepas bajunya pakai singlet aja sholat, tegur ya, harus dibiasakan, karena kita mengajarkan anak-anak sholat bukan hanya sholatnya saja yang penting ngerjain, namun adab-adab sholatnya juga harus diperhatikan. Nah, taib batilah indal Hanabilah ya, dan ini pendapatnya para ulama Hanabilah dan juga sebagian para salaf. Namun ya makruha indal jumhur, hukumnya makruh ya untuk mayoritas ulama, dan tidak ada yang mengatakan, atau hampir tidak ada yang mengatakan itu boleh sama sekali, nggak apa-apa ya, harus diusahakan tertutup. Hadza idza lam yaqa haula, ya ini pun kalau seandainya kesalahannya ya wa hum ala hadhihi halah fi khata'i as-salah fi thiyabil haziqa allati tasiffu al-aurah. Itu kalau seandainya kesalahannya cuma itu saja, itu makruh. Tapi kalau yang makruh, subhanallah, yang makruh dalam sholat itu dipakai semua, ya kan? Tadi pakai tank top, pakai singlet ya, pakai singlet, terus apalagi bajunya ketat, nutup aurat tapi ketat, kan gitu ya. Kemarin kita sudah bahas ya, kalau buka aurat batal salatnya, tapi kalau ketat makruh ya, itu makruh lagi. Nah ya, wassalat fi thiyab ar-raqiqa asy-syaffafa, apalagi kalau misalnya tipis gitu ya, ini pelanggaran lagi ya, yang sudah dibahas telah lalu ya, maka wallahul musta'an la rabba ghairuh ya. Maka ini Allah musta'an ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita mintai ya pertolongan.
Jadi minimalis sekali ya, minimalis sekali sholat. Subhanallah. Ada yang sebagian, masya Allah, di satu sisi kita perlu semangati, apresiasi semangat dia untuk sholat. Habis pulang futsal, Anda pernah lihat ada sebagian orang mau futsal, ternyata mau sholat. Subhanallah, luar biasa. Ya. Tapi lupa bawa nggak pakai celana panjang, nggak ada bawa sarung. Ada musola di tempat futsal tapi nggak sedia sarung juga. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya dia sholat pakai jaket dia, hoodie, ya, kakinya masuk ke lengan jaket. Subhanallah. Itu kan ketat deh. Itu kan ketat. Iya, makruh, ya. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafi kekurangan. Hanya saja kalau kita sudah belajar, ya tentu jangan sampai kita jebak diri kita ya untuk ketemu hal-hal seperti itu, keadaan-keadaan seperti itu. Artinya apa? Ya harus persiapan. Harus persiapan. Kemana-mana paling nggak bawa sarung. Ya syukur-syukur pakai pakaian yang memang sudah ya siap digunakan untuk sholat, itu afdal. Kan seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, pembahasan tentang sholat dengan pundak terbuka, kesimpulannya adalah itu makruh ya menurut mayoritas ulama. Namun hati-hati karena sebagian ulama ya ada yang berpendapat ini haram dan sholatnya batal. Haram dan sholatnya batal. Adapun satu terbuka satu tertutup, ya, maka insya Allah tidak ada yang mengatakan bahwa sholatnya batal. Jadi minimal tertutup satu pundak. Nah, baik, alhamdulillah. Berikutnya, ya, mungkin ini satu kesalahan yang mudah-mudahan sudah makin sedikit di kalangan kaum muslimin. Namun ada beberapa yang mungkin sebagian kita kurang jeli, ya, yaitu as-salat fi thawb allati alaihi surah. Salat di baju atau di pakaian ada gambarnya. Yang ada gambarnya. Nah, Isya masih lama ya. Kita lanjut saja. Berapa menit lagi? Oh, 12 menit, alhamdulillah. Taib. Ini an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin orang nggak ngerti hikmah ya. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha di umur yang sangat belia sangat besar sekali. Kenapa? Ya, Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang cerdas, orang pinter. Ya. Ketakwaannya luar biasa. Ya. Ini paket lengkap. Pinter, soleh. Ya. Ada orang soleh tapi nggak pinter, alhamdulillah mending. Cuma yang jadi musibah adalah orang pinter tapi nggak soleh. Nah, ini masalah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, salihah dan juga masya Allah kecerdasannya luar biasa. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha yang muda ini hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berumah tangga dengannya, subhanallah, itu dari bangun tidur sampai tidur lagi kan begitu dipantau terus sama Aisyah, terekam semua itu. Terekam semua sampai-sampai apa? Beliau dinobatkan sebagai wanita terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Ya. Kalau seandainya wanita paling banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian seumuran dengan Nabi wafat, nggak lama beliau wafat, ya, kapan ada waktu untuk mewariskan ilmu ini ke generasi berikutnya, kan begitu. Namun jarak umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah kan jauh, sehingga apa? Subhanallah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah masih produktif untuk mengajarkan ilmu yang didapatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabiin besar itu belajarnya sama siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, itu Islam. Artinya apa? Artinya bukan menutup kemungkinan akhwat itu belajar agama, belajar Quran, hadis,
belajar fikih, usul fikih, semuanya dipelajari, ya, kemudian menjadi orang yang ahli ilmu, ya, kemudian membagikan ilmunya tersebut kepada yang lain. Jadi ulama itu tidak hanya dari kalangan laki-laki, ya, keliru orang. Ya. Ya, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, subhanallah. Dan di sini kisahnya terjadi di dalam rumah, yang istilahnya apa ya? Nggak mungkin diriwayatkan oleh sahabat-sahabat di luar rumah. Apa kisahnya? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisah ذات أعلام falamma qada salatahu, ya, Rasulullah SAW pernah sholat pakai baju yang diistilahkan khamisah. Ya, kalau sekarang ada kemeja, ada baju-baju kebaya, kimono, apalagi macam-macam ya. Orang Arab ada istilah baju namanya khamisah. Khamisah itu baju mahal. Ya, baju dengan bahan yang bagus, ada motifnya. Ada apa? Motifnya. Ya, gambar-gambarnya. Zat a'lam, ada gambar-gambar di ada gambar-gambar di baju tersebut. Falamma qada salatahu qala, setelah salat, tadinya Rasulullah SAW mau salat pakai baju tersebut, akan tetapi ya, setelah salat beliau tanggalkan bajunya. Idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jaham bin Hudzaifah, ya, wa atuni bi ambijaniyah. Ini tolong berikan saja ke Abi Jaham bin Hudzaifah baju ini, tolong berikan aku baju yang namanya ambijaniyah. Ambijaniyah ini adalah baju yang terbuat dari bulu binatang yang kasar, wool kasar gitu ya, yang nggak ada motifnya, polos ya, polos namun kasar. Nah, itu namanya ambijaniyah. Fa innaha alhatni anifan fi salati. Ya, Nabi SAW ngasih penjelasan kenapa beliau mau ditukar baju bagus, baju mahal ditukar dengan baju murah. Kenapa? Karena baju yang tadi yang bagus kata orang yang mahal itu membuat Rasulullah SAW terpalingkan ketika sholat, bikin gak khusyuk. Jadi pada hakikatnya bagus atau tidaknya baju itu ya sejauh mana baju itu bisa memberikan ketenangan ketika sholat. Ya, kalau bajunya rame subhanallah, apalagi ya pulang dari Bali gitu kan, jogger, waduh macam-macam tulisan di belakang ya, atau apa itu kalau pulang dari Jogja itu dagadu gitu ya, yang gak ada jahitan sampingnya gitu, subhanallah. Ada baju gak ada jahitan sampingnya, itu gimana bikinnya berarti? Melingkar gitu ya. Itu baju gak ada lagi kayaknya, cuman di dagadu aja. Nah, macam-macam itu kan tulisan di belakangnya, dipakai buat sholat, subhanallah. Ya, meskipun belinya harus ribuan kilo ke sana, ya, harus meluangkan waktu khusus. Kalau mengganggu orang sholat maka itu ya tidak diperkenankan. Nah, طيب والأنبجانية التي طلبها Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya kisa' ghalid la 'alama fihi. Ya, ambijaniyah yang diminta sama Rasulullah SAW adalah pakaian atau kain yang kasar ya, yang tidak ada motifnya. Ya, bikhilaf khamisah, kebalikannya khamisah yang Rasulullah SAW kembalikan itu ada gambar-gambar motifnya ya. Ya, penafsiran kata alam di sini ya ablagh minas suwar, lebih dalam, lebih luas daripada sekedar gambar. Ya, dari sekedar gambar. Imam At-Taibi ya berkomentar tentang hadis ini, fi haditsil ambijaniyah, idzan bi anna lis-suwar wal asya' adh-dhahira ta'thiran fil qulubi adh-dhahira wan nufus zakiyah fadlan amma dunaha. Bayangkan Nabi SAW ya, siapa yang sholatnya lebih khusyuk dari Nabi, kan gitu ya? Siapa yang hatinya lebih suci dari Nabi? Siapa yang hatinya lebih jernih dari, pikirannya lebih jernih dari Nabi Muhammad SAW? Itu saja masih terganggu dengan
Hal-hal yang seperti itu, ya, pakaian yang bergambar. Apalagi kita, subhanallah. Kata kemarin waktu belajar sifat sholat Nabi, katanya bagusnya kalau sholat itu nunduk, lihat ke bawah. Soalnya kalau lihat ke depan nanti baca kaos orang, kan gitu ya. Pas nunduk, subhanallah, gajah duduk. Macam mana itu gajah duduk? Ya kan? Gajah bisa duduk ya. Itu duduknya gimana caranya dia duduk itu? Yang dia duduk apa ya? Kursi mungkin ya. Kursinya segede apa itu? Ya, ada mulai itu. Kalau bisa duduk bisa salto nggak ya? Akhirnya macam-macam. Ya, kemana-mana. Ya, kemana? Nah, kecil padahal itu di ujungnya nggak. Subhanallah. Itu untuk Nabi SAW saja mengganggu, apalagi untuk yang di bawahnya. Maksudnya yang di bawahnya siapa? Kita semua. Naam, doa Anas radhiyallahu taala anhu, ya, dari Anas radhiyallahu taala anhu, ya, kana qiram li Aisyah, ya, Aisyah punya qiram. Qiram itu kain besar, ya, seperti gorden begitu, yang ada gambarnya. Naam, sutirat bihi aw satarat bihi janiba baitiha, yang dipakai untuk menutup bagian samping rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tolong nih dipungut, jauhkan dari saya. Fa innahu la tazalu tusawwiruhu ta'ridu li fi salati, karena ya gambar-gambarnya itu menggangguku ketika aku salat. Naam. Namun ya ini ya, sedikit ya nampaknya ada pertentangan dengan hadis yang bahwasanya menyatakan bahwa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak mau itu. Ya, kalau masuk ya rumah itu ada gambarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak masuk. Jadi hadis Anas tadi mengatakan Aisyah rumahnya ada kain yang ada gambarnya. Hadis Anas, ya, naam. Sedangkan hadis Aisyah, ya, yang bukan dari Anas, ya, itu mengatakan Nabi SAW nggak mau masuk rumah yang ada gambarnya. Ya. Nah, bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Ya. Maka wujiba bihtimali an takuna tasawwuri fil hadits Aisyah dzat arwah wa hadzal hadits min ghairiha. Ya. Yang dimaksudkan, ya, Rasulullah SAW masuk ke gambar ke rumah yang ada gambarnya, maksudnya gambar yang punya nyawa, ya. Bedakan ya, bukan gambar makhluk hidup, tapi gambar yang bernyawa. Soalnya kalau kita bilang gambar makhluk hidup nanti disanggah, ya, kan tanaman juga makhluk hidup, gitu ya. Tapi tanaman punya nyawa? Enggak ya, bernyawa berarti manusia dan binatang. Nah, adapun yang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha hanya gambar-gambar saja di depan salat, ya, maka itu Rasulullah SAW hanya memerintahkan supaya ditanggalkan karena itu kiblat di mana Rasulullah SAW salat menghadap tempat tersebut. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya ada larangan, ya, untuk sholat dengan keadaan, ya, atau memakai baju yang ada gambar-gambarnya, atau ya dengan sekitar-sekitar yang ada gambarnya. Maka ya baik pakaian ataupun ruangan makin polos makin bagus, makin polos makin afdol. Nah, sudah masuk waktu Isya ya, nanti kita lanjutkan sedikit ya tentang gambar dalam pakaian ketika sholat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ba'd. Baik. Tadi sudah kita bawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha
ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian di hadapan beliau ada kain yang bergambar-gambar, kemudian Rasulullah SAW minta untuk disingkirkan. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qustalani mengatakan apabila gambar tersebut ya mengganggu fokus orang yang sholat, ya, padahal itu di hadapannya orang yang sholat, artinya ada jarak dengan orang yang sholat, maka lebih pantas lagi untuk dilarang, untuk disingkirkan ya apabila gambar tersebut dipakai oleh orang yang sholat. Ya. Dan juga Al-Imam Al-Aini ya memberikan catatan terhadap salah satu bab yang Imam Bukhari tuliskan dalam kitab sahihnya, yaitu bab karahiyatus shalah fit tasawir. Ya, hukum makruhnya salat untuk memakai dengan pakaian yang bergambar. Karena sekilas begini, tadi hadis itu tidak menyebutkan sedikit pun larangan ya salat dengan pakaian bergambar. Larangannya adalah apa? Untuk makna hadisnya atau yang tersurat di dalam hadis adalah menyingkirkan ya sesuatu yang bergambar di depan orang sholat. Nggak ada nyebutin pakaian ya. Dari mana pemahaman ini didapat? Hadis ini yaitu kalau gambar yang di depan saja dilarang, apalagi gambar yang menempel dengan orang yang sedang sholat. Dan ini diperkuat dengan ya pemahaman Imam Bukhari. Kita tahu bahwa subhanallah para ulama mengatakan Imam Bukhari itu pemahamannya tajam. Banyak orang mengira Imam Bukhari itu cuma ahli hadis saja. Ya, banyak riwayat hadisnya. Ya, padahal beliau selain ya ilmu hadisnya tinggi, beliau juga pemahaman fikihnya itu sangat dalam. Jadi memahami hal-hal yang tidak tersurat di dalam hadis. Ya, dari siratan tadi yang tersirat pun beliau bisa menangkapnya, sehingga beliau membuat salah satu judul babnya makruhnya orang sholat dengan pakaian yang bergambar. Nah, itu Al-Imam Al-Aini memberikan catatan atau menta'liq ya hadza babun fi bayanil karahiyati shalah fil bait allati fihi athiyab allati fiha tasawir wa idza kurihat fi mithli hadza fa karahatuhu wa huwa labisuha aqwa wa asyad. Yaitu larangan tadi hadis yang dibawakan tadi itu tentang orang yang sholat di rumah atau di ruangan yang banyak gambarnya. Itu saja ya terlarang ya. Maka larangan ya di sini menggunakan kata karoha ya, makruh, larangannya sampai tingkatan makruh. Maka larangan untuk memakainya itu jauh lebih keras ya, jauh lebih keras. Berada di dekatnya saja nggak boleh, apalagi kalau sampai menempel di badan. Seperti itu maksudnya. Bahkan hadis Bukhari juga membuat bab ya terhadap hadis Anas yang tadi sudah disebutkan. Ya. Bab in shalla fi thawbin musallabin aw tasawir hal tafsulu salatu. Bab ya kalau ada seorang sholat dengan baju yang ada gambar salibnya ya atau ada gambar-gambar yang lainnya selain salib, apakah sholatnya rusak ya. Dan wa ma yunha an dzalik ya, dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan yang semisal hal tersebut. Kemudian Ibnu Hajar dan juga Imam Al-Aini yang mensyarah hadis Imam Bukhari menjelaskan bahwa makna perkataan Imam Bukhari apakah sholatnya rusak ya, apakah sholatnya rusak ya, kemudian tanda tanya ini menunjukkan ya penggunaan tanda tanya ini penggunaan ini biasa digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya untuk apa? Untuk permasalahan yang diperselisihkan antara para ulama, antara larangan ini bersifat haram atau bersifat makruh ya, makanya beliau menggunakan kata
tanya atau kalimat tanya, dan menggunakannya istilahnya rusak. Ya, karena rusak itu bisa hancur semua. Ya, motornya rusak, bisa jadi rusak masih bisa jalan, bisa jadi nggak bisa jalan sama sekali. Sholatnya rusak, bisa jadi masih sah atau tidak sah sama sekali. Jadi kata rusak ini lebih umum. Nah, ya, berbeda dengan butlan. Ya, kalau butlan batal itu artinya sama sekali ya tidak sah dan tidak diterima. Nah, karena para ulama berbeda pendapat, bersilang pendapat dalam larangan terkait larangan yang menjadi dasar hal tersebut, yaitu tadi ya, apakah kalau ada larangan ya tentang suatu hal, maka larangan tadi ya, apakah larangan tadi menunjukkan bahwa hal yang dilarang itu tidak sah? Ya, contohnya tadi yang kita membahas ulama gitu ya, bolak-balik maju mundur. Nah, tapi kalau kita pakai contoh, insya Allah lebih jelas. Contohnya tadi ya, larangan terkait dengan jual beli ketika setelah azan Jumat. Iya, ini sebenarnya masih ada silang pendapat. Ya, masih ada silang pendapat. Ya, kalau larangannya langsung masuk ke perbuatan tadi sepaket, ya, maka berarti transaksi tadi tidak sah. Contohnya tadi itu ya, larangan itu menunjukkan hal yang dilarang tidak sah. Larangan tadi menunjukkan bahwa yang dilarang tadi tidak sah. Contohnya transaksi jual beli ketika setelah adzan Jumat, maka itu tidak sah. Namun kalau larangannya ya di luar hal tersebut, larangannya di luar hal tersebut, misalnya ya ada larangan, contohnya apa? Emas misalnya ya, jual emas atau afwan. Contoh lain, misalnya orang yang sholat, yang mudah saja ya, orang yang sholat ya kemudian pakai jam tangan emas, laki-laki tapi ya, pakai jam tangan emas laki-laki. Tidak ada hadis yang secara sepaket mengatakan ya Nabi SAW melarang orang sholat dengan pakaian menggunakan emas, nggak ada. Tapi hadisnya terpisah. Sholat itu sendiri, sedangkan larangan menggunakan emas untuk laki-laki ya itu ada di hadis lain. Ternyata ada orang sholat tapi pakai jam tangan emas. Berarti dia sholat sambil melakukan pelanggaran tidak? Nah, sambil melakukan pelanggaran. Hanya saja pelanggaran ini terdapat dalam hadis lain, larangannya tidak dalam satu hadis yang sama. Jika demikian, maka itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi sholatnya berkurang tidak pahalanya? Berkurang, karena dia sholat sambil maksiat, kan gitu ya? Sholat sambil maksiat. Nah itu yang dibahas oleh para ulama. Ya, apakah larangan tersebut ya, merusak atau menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang itu tidak sah ya. Misalnya kalau kita mungkin ya, karena ngambil dari dua hadis yang terpisah, karena kita belajar akhirnya kita jadikan satu. Akhirnya antum sholat kok pakai jam tangan emas, nggak boleh tahu ya. Namun pada hakikatnya kita ketika melarang laki-laki sholat dengan jam tangan emas, ini sebenarnya kita menggabungkan dua hadis. Adapun yang tadi sholat dengan keadaan pundak terbuka, itu kan hadisnya satu. Di luar sholat masih boleh buka pundak, kan begitu ya, selama auratnya tertutup. Nah, begitu juga dengan larangan ini. Ya,
larangan ini apakah larangan? Nah, ini yang jadi perdebatan adalah apakah memakai baju dengan gambar itu hadisnya sepakat atau dari hadis yang lain? Ya, karena secara tersurat ya, tidak ada larangan secara langsung. Ya. Hanya istinbat saja, ada kesimpulan saja. Oh, kalau ada nggak boleh yang di luar, berarti yang nempel di badan berarti lebih nggak boleh. Nah, oleh karenanya Imam Bukhari ya tidak menjazm, tidak langsung mengutarakan pendapat beliau atau memilih pendapat mana yang lebih kuat. Ya, sah atau tidak sah. Judul babnya dengan kata tanya atau kalimat tanya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, fahuwa yaqtadil karaha awil fasad fihi khilaf. Apakah ini hanya makruh saja atau bisa sampai rusak artinya batal? Ya, maka ini khilaf di antara para ulama. Namun para ulama sepakat bahwa itu dilarang. Nah, dilarang. Wa yustafad mimma sabaq, ya, kita bisa ambil kesimpulan dari yang telah lalu, anna khilafan waqa'a fi salatin man 'ala thawbihi suwar, ya, law lam yajzimil Bukhari butlanaha wastafsara bihal alaihi wa hadha yadullu ala anna qawlan aw wajhan fihi yaqtadi bidzalik wa madhhabu jumhur fuqaha al-karahah. Nah, jadi ketika Imam Bukhari mengatakan pertanyaan tadi, ya, khilaf ada tentang makruhnya sholat dengan baju yang ada gambarnya, menunjukkan bahwa berarti ada yang berpendapat sampai haram, sampai mengatakan itu batal. Nah, ini yang harus kita waspadai, maksudnya ini. Jadi Imam Bukhari nggak mengatakan dengan jelas, oh makruhnya sholat pakai baju bergambar, tapi tanda tanya, apakah sholat pakai baju gambar itu makruh? Nah, itu mengisyaratkan bahwa ada ulama, ada pendapat yang lain mengatakan itu haram sama sekali. Ini yang perlu kita waspadai, maksudnya seperti itu. Maksud dari Syekh masyhur. Nah, meskipun madhab mayoritas ulama mengatakan adalah makruh, ya, wa yadullu alaihi marwat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ada riwayat lain menunjukkan dulu Nabi Aisyah punya kain atau pakaian yang ada gambarnya, ya, yang beliau suka bentang, ya. Kemudian Rasulullah SAW sholat kadang menghadap kain tersebut, maka Rasulullah SAW bilang tolong singkirkan, ya. Maka yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, disingkirkan, disobek, dibikin buat bantal, bantal yang tadinya bagus buat pajangan gitu ya, kebayangan ada pajangan buat bantalan, ya. Nah, dan Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis tadi berkomentar, wa amma thawbul ladzi fihi suwar aw salib aw ma yulhi fatukrahu sholatu fihi wa ilaihi wa alaihi lil hadis, ya, wa alaihi lil hadis. Nah, dan Imam Nawawi mengatakan meskipun tadi tidak disebutkan dalam hadis larangan menggunakan pakaian bergambar, yang ada adalah menyingkirkan gambar-gambar di sekitar tempat kita sholat, ya. Beliau berkomentar apa makna hadis ini, ya. Wa amma thawbul ladzi fihi suwar, baju yang di dalamnya ada gambar-gambar dan juga salib, ya, atau apapun yang bisa mengalihkan fokusnya orang sholat, maka dimakruhkan dalam sholat. Sholat fihi wa ilaihi, sholat menggunakan kain tersebut atau sholat menghadap kain tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kadang di depan pengimaman gitu ya, ditaruh gambar dan lain sebagainya, maka sebaiknya justru tidak ada kaligrafi sekalipun. Nah, ini kesimpulan dari Imam An-Nawawi. Kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi tentang hal ini. Apa hukumnya sholat bawa gambar? Ngapain Ustaz sholat bawa gambar? Antum kadang suka bawa dompet nggak kalau sholat? Dompet isinya duit. Duitnya ada gambarnya. Nah, itu gimana itu?
Nah, itu juga termasuk pembahasan insya Allah, tapi kita bahas pertemuan berikutnya. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin satu pertanyaan sebelum kita tutup. Tafadhalu. Oh, Masya Allah ada banyak yang siap-siap. Nah, tafadhal Syekh Abu Nisa. Nah, dari kanan. Tafadhal. Terkait perniagaan setelah ada Jumat, itu berlaku juga untuk para wanita. Nah, terkait dengan larangan tadi tempat tersinggung ya, jadi nggak apa-apa ditanyakan. Maksudnya disinggung bukan tersinggung. Sempat disinggung terkait larangan jual beli setelah adzan Jumat. Apakah ini untuk laki-laki saja atau untuk perempuan juga? Ya, larangannya untuk laki-laki saja karena perempuan tidak wajib sholat Jumat. Mudah-mudahan terjawab. Allah Taala a'lam wa a'lam. Nah, boleh bergeser ke kanannya lagi. Atau bergeser dulu. Nah, fadhal Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tentang untuk sholat atau di luar untuk sholat? Iya sama, ya bergambar di sini ya baik itu gambar dengan tangan, dengan fotografi, dipajang di ruangan. Makanya subhanallah hati-hati kalau ada masjid dipasangi foto. Itu dulu di zaman Nabi Nuh kayak gitu awalnya, bisa sampai disembah itu awalnya kayak gitu, masjid-masjidnya dipasangi foto. Fotonya siapa? Yaitu Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr, orang-orang soleh semua itu 5. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang soleh ini jadi berhala, dibikin patungnya. Awalnya cuman itu gambar-gambar aja ditaruh di masjid biar semangat gitu ya. Ya biar semangat ibadahnya. Oh, ada syekh ini, oh ada habib ini, oh ada ustadz ini. Saya lihat, saya terinspirasi sekali. Ya, dulu saya dapat hidayah lewat beliau-beliau ini. Ya. Itu dihindari. Ya, terutama di tempat-tempat ibadah. Nah, jadi termasuk yang dilarang. Wallahu taala a'lam. Nah, fadhal. Barangkali terakhir. Nah, masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di situ pada saat kita sholat itu depan kita itu bajunya ada ilustrasi seperti menggambarkan bahwa itu sapi, tapi nggak terlalu jelas. Cuma ada beberapa tulisan. Apa sapi? Ya, ilustrasi tapi menunjukkan bahwa itu sapi, tapi nggak terlalu jelas. Abstrak gitu ya? Ya, kayak abstrak. Nah. Itu gimana mungkin? Karena seringkali ya mungkin dari ada juga DKM yang mungkin yang seragam juga gitu. Masya Allah. Ya, panitia kurban ya. Panitia kurban sablon di belakang. Abis jadi panitia, sholat pakai baju panitia, itu gimana? Hindari. Ya, meskipun ya ini tadi makanya disebut dengan a'lam. Disebut dengan a'lam, gak harus gambar. Gak harus gambar. Kalau gambar memang ada bentuk khususnya. Oh, ini sapi. Oh, ini ayam gitu ya. Enggak, bentuk apapun yang bisa mengganggu orang sholat, bahkan tulisan. Contohnya afwan, ini yang banyak sering yang kita kurang teliti adalah apa? Kita bahkan sengaja mempertontonkan merek sarung kita di belakang. Sayang Ustadz, masa anak beli sarung ini hampir 1 juta loh nih Ustadz. Masya Allah. Ya, padahal cuma 3 huruf gitu kan ya. Subhanallah. Anak pernah dikasih sarung yang mereknya 3 huruf itu. Ya, udah anak balik, maksudnya biar nggak ada, ya kan biasanya cuma di bawah aja. Anak balik, ternyata bolak-balik atas bawah. Subhanallah. Ya. Akhirnya ya sudah, depan belakang. Gimana caranya? Pokoknya nggak ada di belakang itu nggak mengganggu. Maka termasuk yang seperti itu juga. Ya. Nah, termasuk motif, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Ya, karena ya tadi itu ya, Nabi SAW hatinya bersih saja, itu nggak mau yang motif-motif seperti itu. Khamisah tadi, ya. Maka lebih polos, lebih baik. Ya. Kan makruh Ustaz, nggak batal salatnya. Ya itu tadi ya. Ya. Sebisa mungkin kita hindari makruh, jangan sampai kita
ya nabung makruh-makruh dalam sholat, dikurangi pahala, ya tinggal nggak tahu kita pahala sholat kita sisa berapa, ya kan? Kan kata Nabi SAW apa? Ya, sesungguhnya orang sholat itu kadang dikasih pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya nisfuhu, ada yang separuh, au thuluthuh, atau setengah, ya au rubu'ahu, atau seperempatnya, au khumsahu, ada yang seperlima, au sudusahu, ada yang seperenam, ada yang sepertujuh, ada yang subhanallah. Kenapa itu tadi? Ya, banyak yang kurang memperhatikan sholatnya, habis waktu sholat kita, pahala sholat kita merasa alhamdulillah udah sholat 27 derajat. 1 derajat kurang untuk makruh ini, 1 derajat kurang untuk makruh ini. Tapi kalau yang dilakukan haram bisa saja 0 derajat itu. Nah, batal sholatnya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin juga ngingetin ya, kalau di rumah dicek sarungnya bapak-bapak, Bu. Itu mereknya masih dipamerin di belakang atau enggak. Cuman buat sholat kok. Selepas sholat boleh, ya boleh lagi dipasang di belakang itu, apa-apa. Kalau taruh depan gimana Ustaz? Kalau di belakang yang terganggu orang. Kalau ditaruh di depan, kan ada yang subhanallah merek sarungnya itu memang sengaja karena pakai belahan tengah ya, sarung model belahan tengah itu memang sengaja di depan. Nah, itu bahaya kalau kita ruku itu. Kita sendiri baca, oh bagus juga sarungkunya. Nah, repot juga kan? Subhanallah. Ya, maka dihindari yang seperti ini. Nah, meskipun mahal, maka subhanallah lebih mahal pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa, pakaian salat kita enggak terlihat mahal di mata manusia, yang penting terlihat mahal di mata siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dan berikan kita taufik untuk terus meningkatkan kualitas salat kita. Aqulu qawli hadza, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.